seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Ha ha ha, he he he, ho ho ho, ha ha ha. Ha 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 ha. He 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 he. Ho 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 ho. Ha ha ha, he he he, ho ho ho. Sekali lagi kita coba pakai hati. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Hitam. Ho ho ho. Yang pakai baju hitam. Merah. Sekali lagi, lihat bajunya ya. Kalau di bajunya ada merah dan hitam, 2 kali nyanyi. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum. Apa? Malah seumurku engkau senyum-senyum. Coba opung sendiri, kita coba opungnya bisa nyanyi nggak sih, semangat? Dilihat bajunya ya, Pung. Kita lihat. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Keren. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Malah seumurku engkau senyum-senyum. Ah, he he he, oh oh oh. Opung yang pakai baju merah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, ternyata semuanya penuh dengan malas uhur. Ya, silakan duduk. Ya, sama seperti tema Natal anak batuta kecil. Apa? Siapa yang tahu tema Natal kita apa ya? Apa, Veno? Ya, kakak benerin ya, Dek. Dikasihi untuk mengasihi. Tapi kakak guru sekolah minggunya ada bikin gerakan. Jadi kalau nanti kakak bilang atau kakak siapapun di depan bilang Natal batuta kecil, jawabannya dikasihi untuk mengasihi. Ya, lihat gerakan kakak ya. Sekali lagi, Natal batuta kecil. Coba adik batuta dulu. Adik batuta, Natal batuta kecil. Pinter. Coba mama papa, Natal batuta kecil. Dikasihi untuk mengasihi. Keren. Adik kelas kecil, coba jangan mau kalah. Natal batuta kecil. Iya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kita bikin love yang besar, kita bikin lagi makin besar berdua. Cari temennya berdua. Bikin makin besar, bikin makin besar. Bikin makin besar. Jadi nanti kalau kakak bilang, Natal batuta kecil berdua, berarti bikin love-nya yang besar ya. Siap? Oke, coba kakak tes. Natal batuta kecil. Natal batuta kecil berdua. Oke, coba tepuk tangan semuanya untuk anak batuta. Tepuk tangan untuk adik-adik kelas kecil. Tepuk tangan untuk opung seksi lansia. Tepuk tangan untuk mama papa. Tepuk tangan untuk kakak guru
Masih semangat untuk memuji Tuhan tidak? Masih? Kalau gitu kita mau angkat pujian karena Tuhan udah sayang sama kita mau sayang sama Tuhan. Aku cinta Yesus, I love you Jesus, hu halo holongi ham. Yo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Simalungun. Boleh bangkit berdiri lagi. Aku cinta Yesus. Dalam-dalam sungguh. Sekali lagi. Aku cinta Yesus. Dalam-dalam Katakan apa? Takku dalam sungguh. Semakin dalam. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Dalam sungguh. Mama papa bahasa Inggris. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Opung bahasa Simalungun. Adik-adik pakai gerakannya ya. Ha holoni ham. Bagas sumai. Apa Pung? Holong tu bagas sumang. Semakin dalam. Holong tu bagas sumang. Bagas sumang. Sekali lagi Simalungun anak-anak sekolah minggu saja. Kakak mau dengar. Bisa tidak adik sekolah minggu bahasa Simalungun ya? Sekali lagi. Bagas sumang. Apa? Holong tu bagas sumang. Bagas sumang. Holong tu bagas sumang. Bagas sumang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sebentar lagi kita akan memulai Natal kita. Tapi sebelum itu kakak mau bacain tata tertibnya dulu. Supaya apa sih? Supaya Natal kita bisa berjalan dengan lancar ya adik-adik. Oke, kakak bacain tata tertibnya, dengarkan baik-baik. Makan sayur bayam. Oke, kalau kakak bilang tepuk bayam. Oke, tepuk bayam, prok, bayam. Oke, coba tepuk bayam. Ya, pinter. Oke, ya pembacaan tata tertibnya kakak bacain ya. Pertama, adik-adik dan semua orang tua kami, opung kami juga mengikuti ibadah dengan sukacita, namun tetap tertib dan hormat kepada Tuhan. Lalu, dengarkan baik-baik khusus untuk adik-adik kelas batuta dan kelas kecil. Kakak akan memilih 3 orang dari kelas batuta dan 3 orang dari kelas kecil yang paling tertib dalam mengikuti ibadah. Tandanya kalau kakak sudah memilih akan ada hadiahnya. Oke, lagi. Ketiga, saat perayaan akan diadakan kuis untuk hadiah juga. Jadi adik-adik perhatikan dengan baik, siapa sih yang bawain firman kita hari ini? Apakah Kak Magda? Atau kakak yang di depan? Atau nanti apa sih isi firmannya? Atau apa sih dramanya? Apa sih lagunya? Adik-adik harus perhatikan. Supaya nanti kalau ada pertanyaan kuisnya bisa jawab. Oke? Sudah itu saja. Selamat beribadah.
Natal Batuta kelas kecil untuk mengasihi. Baik, adik-adik sekolah minggu kelas Batuta kelas kecil, mama, papa, dan opung, mari kita bangkit berdiri, mari kita berhimpun untuk memuji Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, demi kita ini Dia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Masih tetap berdiri, kita tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita lanjut di dalam potum introitus doa. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengasihi kami dengan menganugerahkan anak-Mu Yesus Kristus lahir di dunia menjadi manusia. Hadir dan berkatilah ibadah kami ini, agar kami semakin mengenal dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati dan rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Adik-adik kelas kecil, kelas Batuta, tahu nggak Tuhan Yesus itu sayang kakak loh, sayang adik-adik, sayang mama papa sama opung. Karena cintanya Tuhan, karena kasihnya Tuhan sama adik-adik, kita juga harus mengasihi sesama kita. Harus sayang mama papa, sayang opung. Setuju adik-adik? Setuju. Kalau begitu kita bernyanyi, kita katakan kalau Yesus sayang kepada kita. Nanti diperhatikan di slide, ada khusus adik-adik sekolah minggu, khusus lansia, khusus kita semuanya. Siap? Musik bang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lansia ya, kita dengarkan lansia bernyanyi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Semuanya kita memuji Tuhan adik-adik. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Katakan Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita dengarkan drama LOB yang dibawakan kelas kecil.
Wah, keren banget ya tadi. Gimana tadi? L-O-V-I. Oke, berarti tadi adik-adik mendengarkan ya. Tapi kakak mau nanya nih. Tadi kan lagunya itu tentang kasih. Emang kasih tentang siapa sih? Kasih Tuhan. Iya betul, kasih tentang Tuhan. Tapi hubungannya sama Natal apa ya? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Terus kasih seperti apa sih yang dimaksud? Nah, buat tahunya kakak mau ajak kalian berlima jalan-jalan. Siapa yang mau ikut? Kak. Kemana kak? Pulang kampung ya? Asik. Natal kan memang waktunya pulang kampung. Bukan, kakak bukan mau ajak adik-adik pulang kampung atau keluar kota atau ke puncak. Terus kemana dong kak? Nih, kakak mau ajak adik-adik jalan-jalan menjelajahi waktu ke masa lampau. Siapa yang mau ikut? Aku kak. Oke, nih yang pertama kita siap-siap dulu karena kakak mau ajak kalian pergi ke taman yang indah sekali. Yuk kita berangkat. Yuk. Apa kau dosa? Apa kau dosa? Kena dosa. Aduh. Hidupku aman dah Tuhan. Tuhan mentai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Pada hari kelima dia ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas
harus berani tampil B. Ya sayang, gimana? Oh, tadi kamu malu berdosa. Iya, harus malu karena dosa itu tidak boleh. Oke? Baik, adik-adik, yuk kita nyanyikan berani tampil beda supaya di saat iblis menggoda, adik-adik bisa katakan, tidak, aku tolak iblis dengan nama Tuhan Yesus. Siap? Siap. Semuanya Kak Yunan minta adik-adik berdiri. Berdiri semuanya, dibuat gerakannya. Begitu juga sama orang tua kami boleh bangkit berdiri juga. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan, ku kuat karena kasih-Nya. Apa? Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan adik-adik, aku berani tampil. Ya, mantap. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nanti kalau kata Kak Yunan, aku Batuta yang nyanyi berani tampil beda gitu ya. Gitu juga sama kelas kecil. Begitu juga dengan orang tua kami. Yuk kita nyanyikan sekali lagi kakak. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan adik-adik. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Batuta, mantap. Aku kecil, mantap. Orang tua kami, aku berani tampil beda, mantap. Kita semua katakan, aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Drama Nubuat. Allah yang penuh kasih tak ingin manusia binasa, dan Ia mau manusia tahu kalau Ia telah merencanakan kedatangan juru selamat dunia. Itulah janji Allah. Ketika Allah berjanji, Ia pasti akan menepatinya. Kira-kira 700 tahun sebelum Yerusalem datang ke dunia, Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar keselamatan yang Ia janjikan melalui nubuat para nabi.
Yeah. Hey. Hey. Yeah. Ah. A. Banget sih kamu. A. Ya. Nubuat Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ba. Ba. Ha. Ba. Aduh. Tis. Balik. M. I. H. A. K. Inilah membuat Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memimpin Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, Kak Yunan mau menyapa sekali lagi. Natal kelas Batuta kelas kecil. Cek. Kurang fokus. Kak Magda, nanti dilihat ya adik-adik nggak fokus. Nanti hadiahnya tidak dapat. Adik-adik kelas kecil Batuta.
Baik adik-adik, kita tidak hanya dikasihi, tidak hanya mengasihi, tapi Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus telah lahir untuk adik-adik, untuk menggenapi janjinya kepada adik-adik. Untuk itu adik-adik, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus, hai dunia gembiralah. Yo, semuanya bernyanyi, boleh tepuk tangan. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Katakan dialah Raja semesta adik-adik. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah dunia, bilang anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Belum kompak adik-adik, belum kedengaran suara kelas kecil di mana? Kayunan mau hanya kelas kecil saja bernyanyi boleh? Oke, kelas kecil ayat pertama, hai dunia gembiralah. Hai dunia, Di mana? di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kayunan mau juga dong dengan suara Batuta. Batuta mana suaranya? Ya, Batuta bernyanyi ya. Ayat 2. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kisah Herodes. Wah, sekarang kita di mana nih Kak? Indah sekali Kak tempatnya. Kita sudah sampai di kota Yerusalem, tepatnya di kota Herodes. Di istana Herodes maksudnya. Di sini ada apa, Kak? Ada apa ya di sini? Yuk kita lihat dulu yuk. Yuk, ayo.
Raja Yahudi baru dilahirkan. Cepat katakan sekarang kepadaku, di mana itu dilahirkan? Menurut kitab Nabi, Mesias itu dilahirkan di kota Bethlehem di tanah Yudea. Betul Tuanku, begitulah yang tertulis di kitab Nabi. Nah, orang-orang Majus, kalian dengar sendiri kan? Pergilah dan selidikilah tentang bayi itu dengan sesama, karena aku pun ingin menyembahnya. Baik Tuanku Raja Herodes, kami siap berangkat. Setelah aku tahu bayi itu di mana, aku akan menyuruh anak buahku untuk membunuh bayi itu. Hahaha. Malaikat di sorga juga bersuka cita untuk menyambut kedatangannya adik-adik. Tidak hanya adik-adik sekolah minggu di sini yang bersuka cita, tidak hanya papa mama, opung semuanya. Ternyata malaikat di surga juga ikut bersuka cita. Untuk itu mari kita menari dan bernyanyi bersama malaikat di surga. Gita sorga bergema. Put your hands together. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Halo. Kak, kita sekarang di mana? Kok gelap banget? Iya ya, gelap banget di sini. Iya Kak, gelap banget. Aku takut deh. Kak, mereka itu siapa? Oh, mereka ini adalah para gembala yang sedang berjaga di malam hari. Oh gitu ya Kak. Itu terang sekali. Itu apa Kak? Duh, iya terang sekali. Yuk kita lihat dulu yuk.
Takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nyalain. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Duh, terang sekali. Selamat aku. Wow, luar biasa. Aku belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Menakjubkan. Kamu dengar Kak kata malaikat itu? Ya, aku dengar seorang juru selamat telah lahir. Yuk teman-teman kita cari bayi itu. Di malam yang gelap, sunyi dan senyap, bayi Yesus di Betlehem seperti lilin-lilin yang menerangi gelap. Demikianlah kelahiran Yesus telah membawa terang bagi dunia yang gelap ini karena dosa kita. Kami mengundang pimpinan majelis jemaat, pembawa firman Inang PW Erlina Saragi, perwakilan pengurus sekolah minggu Bang Freddy, Ketua Panitia Natal Kak Yeti Munte, perwakilan anak sekolah minggu Nathan Damanik, perwakilan orang tua kami Inang Flora Manurung. Kami undang ke depan untuk penyalaan lilin. Mari kita bernyanyi Malam Kudus.
kelahiran Tuhan Yesus pintar ya. Kami di sini opung-opung akan menyanyikan lagu Putri Sion. Putri Sion itu anak-anak semuanya lihat dulu opung ya. Nanti akan dibagi bagi yang diam. Putri Sion itu orang Yerusalem juga ikut bernyanyi, menyanyikan hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Yesus. Sama-sama kita di sini ya. Ya, jadi nanti sesudah selesai ibadah, ini akan dibagikan guru-guru sekolah minggu. Ini kami panggil cuman berapa ya yang menerima dulu ya. Yang tadi yang menjadi Adam dan Hawa. Siapa tadi Adam dan Hawa? Maju ke depan dulu Adam dan Hawa tadi. Dan tadi pencipta, Tuhan menciptakan. Iya. Ayo, oh tidur. Oh tidur ya. Oh berarti diwakilin yang ini ya, yang di depan ini semua nih. Oh bapaknya boleh. Oke, iya bapaknya. Dan tadi ada juga tadi liturgi, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari pertama. Siapa tadi itu ya? Ayo maju ke depan, ayo. Maju ke depan, ayo. Ya. Karena kami tidak tahu bahwa jumlah dari sekolah minggu Batita dan dan anak kecil ternyata banyak ya. Apabila nanti kurang, kami berjanji hari Minggu nanti kami tambahin buat yang tidak dapat ya. Ya, kami akan bernyanyi ya.
Kak, Kak, juru selamatnya mana Kak? Kok nggak ada? Aku udah capek nih Kak. Sebentar lagi kita udah sampai kok. Tunggu ya. Kak, itu bukan Kak juru selamatnya. Mana? Itu loh, kan ada bayi di situ. Kayaknya bukan deh. Tadi kan Herodes bilang kalau bayi itu adalah seorang raja. Sampai dia ketakutan. Mana mungkin lah seorang raja lahir di kandang domba. Udah kotor, bau lagi. Bener kok adik-adik. Itu bayi juru selamat yang bernama Yesus. Lahirnya memang di kandang yang hina karena tidak ada mau satupun penginapan yang mau menerima mereka. Lahirnya juga bukan di kota besar seperti Jakarta atau Medan. Tapi kok Kak, Tuhan Yesus mau sih Kak lahir di kandang domba, dia kan raja. Raja kan harusnya lahir di istana, bukan kandang kotor bau seperti itu. Aku aja orang biasa lahir di rumah sakit Kak. Ya adik-adik, Yesus memang raja. Dia mau meninggalkan kerajaan sorga yang mulia karena dia sangat mengasihi kita. Ia tidak hanya rela lahir di kandang yang hina, tapi ia juga merancangkan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Sama seperti Adam dan Hawa. Kita manusia juga punya hati yang berdosa. Kita suka tidak taat dengan perintah Tuhan. Kita juga suka tidak taat sama perintah orang tua. Suka malas belajar. Kadang kalau persembahan juga semuanya nggak dikasih kan? Ya nggak? Kadang juga suka ngobrol saat ibadah.
Tapi adik-adik, kita sangat beruntung karena Allah sangat mengasihi kita. Dia mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia berdosa. Kasihnya yang begitu besar dibuktikan dengan menderita di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita, sehingga hati kita yang penuh dosa, yang berwarna hitam ini, sehingga hati kita yang berdosa seperti hati yang hitam ini dapat disucikan kembali oleh darah Tuhan Yesus yang berwarna merah menjadi putih bersih lagi dan kita selamat dari hukuman dosa. Gitu adik-adik. Iya kak, Tuhan Yesus baik sekali ya kak. Ia mau datang, lahir, dan mati untuk menyelamatkan aku manusia berdosa. Terus apa yang bisa aku lakukan kak untuk membalas kasih Yesus kak? Aku tidak mempunyai emas seperti orang Majus. Suaraku juga tidak sebagus malaikat-malaikat yang bernyanyi memuji Tuhan, Kak. Kadang suka flash. Lagian kalau Yesus lahirnya sekarang, aku juga pasti akan seperti gembala. Lari-lari dan cepat-cepat lari untuk menyembahnya. Nih adik-adik sekarang dengerin kakak ya. Kita gak perlu jadi orang majus, gak perlu juga jadi gembala, gak perlu juga jadi malaikat. Kita tetap bisa membalas kasih Tuhan Yesus seperti lagu yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Yuk kita dengerin dulu yuk. If I were a shepherd, I knew before the manger, the lowly and the stranger, my gift would in my heart. If I were a shepherd, I'd find the big and swing them and say a humble prayer.
If I were a wise man, I bring my finest gift, my vow to follow him. If I were a wise man, if I were a wise man. If I were an If I were an angel, I join the heavenly chorus. There's God, His Son, praise for us. Hosanna to His name. If I were an angel. Not a shepherd, I'm not a traveling wise man, I'm not a singing angel, I love him just the same. I'm a disciple, I choose to love and serve him, to follow his commandments. I choose to love and serve him, to follow his commandments, to take upon his name. I'm a disciple. I'm a disciple. I'm a disciple. Ayo Bang Roy, satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Boleh diturunkan lagi Bang? Ayo kita nyanyi bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan Natal bagi kita. Ku ingin dengar cerita. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Sekali lagi ku ingin dengar cerita tentang
kata itu? Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur atas pengasihan-Mu, syukur atas kasih-Mu, syukur atas cinta-Mu yang sedemikian besar atas kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sapalah kami, tuntunlah kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom anak sekolah minggu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Ya, Kak Bivo mau buat bahasa isyarat. Bahasa apa? Yohanes 15 ayat 12. Caranya begini. Dalam bahasa isyarat, yaitu begini. Semua buat begini. Kak Bivo mau tanya, firman Tuhan malam ini tertulis dalam Iya, diulang dulu. Kak Bivo mau tanya, opung dulu. Firman Tuhan malam ini tertulis dalam enggak boleh, Yohanes. Ada tadi bahasa isyaratnya. Firman Tuhan itu tertulis dalam aduh, opung ya. Yohanes 15 ayat 2. Tertulis di Iya, Kak Bivo mau tanya anak sekolah minggu, firman Tuhan tertulis di Iya, demikian firman Tuhan. Mari dengar masing-masing ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ada lagunya. Makanya Bang Roy nggak boleh madang-madangan. Kita nyanyi. I say L, I say L, oh. Tahu? Iya, sepertinya saya kirim ke multimedia. Boleh ditampilkan? I say L. Ayo semuanya berdiri. Anak sekolah minggu berdiri, kita mau katakan semua orang butuh kasih. Kita buat gerakannya ya. Say L-O, L-O-V. Iya, coba dulu, opung dulu, opung. I say L, berdiri.
Ayo Pung. I say L-O, L-O-V. Ay boy ma, ya Kak Nanis ada. Iya, hari ini kita akan berbicara soal kasih. Sebentar. Kak Bivo butuh beberapa anak untuk membantu di depan. Boleh Kak Bivo panggil yang namanya Marvel? Ada? Ada enggak yang namanya Marvel? Oke, mari Bang. Ada enggak di sini yang namanya, sebentar, yang namanya Kiel? Ada enggak Kiel? Ada? Ada. Sudah pulang? Iya. Ada enggak di sini yang namanya si Grace? Oh enggak ada ya, itu di Bogor. Ya. Ada yang namanya Hosana? Oke. Abang Marvel pegang hati yang putih. Kak Hosana pegang yang hitam. Ada enggak di sini yang namanya Elo? Ada? Pelo. Peno. Ini Port Hanger ini ngerjain Kak Bivo ini kayaknya ini. Ada? Oh, sini Bang. Abang pegang hati yang merah. Iya. Coba angkat ke atas hatinya. Kak Bipo mau cerita bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan manusia hatinya putih. Dipegang oleh siapa? Iya. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu putih. Hatinya baik. Ya. Dan di sini ada toples bening, isinya air, tapi kayaknya kurang, saya tambah lagi. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu putih bersih tanpa dosa. Seperti ini jika dia air, seperti itu jika dia hati. Mari lihat, jika liturgi drama anak sekolah minggu berkisah tentang pada awalnya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa baik, amin. Setelah itu manusia berdosa, maka hatinya menjadi hitam. Saya butuh 2 orang lagi. Siapa yang mau maju ke depan? Mari ke depan. Ayo, 2 orang boleh? 3 orang boleh? Mari bang, udah maju dia, mari bang. Iya. Malah suhur. Iya, mari. Iya. Jadi ada hati yang hitam. Abang pegang ini. Sebentar ya. Kita mau lihat bahwa setelah manusia itu berdosa, hatinya menjadi hitam. Mari lihat hati yang hitam ini isinya apa? Ayo. Hati yang hitam isinya apa?
Kita lihat dulu dari dalam hati yang hitam itu keluarlah yang namanya ngeyel. Apa? Oke. Maka dari hati yang hitam itu juga keluarlah yang namanya apa? Ayo. Apa? Apa? Ya, dosanya apa? Melawan mama. Berbohong. Ya. Maka satu lagi dari hati yang hitam itu juga akan keluar sifat yang tidak baik. Kak Bipo mau buka lagi. Dari hati yang hitam itu akan keluar malas. Jadi mari lihat, yang tadinya manusia diciptakan putih, bersih, baik hati, satu dosa akan mengubah yang putih menjadi hitam. Mari Bang. Buka. Coba buka. Kak Bipo tanya, satu dosa, satu pekerjaan, satu tetes. Oke? Tunggu, belum disebutkan. Dari dosa, dari hati yang hitam keluar, satu, apa? Berbohong. Cepat, shoot gitu. Oke, abang, berbohong. Oke, apa lagi? Malas. Ya, ayo bang. Oke, gantian sama kawannya. Apa lagi? Melawan orang tua. Melawan orang tua. Ayo nang, tetes. Satu dosa. Oke, apa lagi? Dari hati yang hitam apa lagi? Berbohong sudah. Mencuri. Ayo bang. Kak Bipo mau tanya. Dosa para opung apa? Ayo, apa? Hah? Memarahi pahopunya. Ayo tetes. Jangan dimarahi pung. Ya. Dosa mama papa apa? Merepet. Oke? Saya mau tanya opung dan orang tua, dosa yang sering kita lakukan apa? Berbohong? Berbohong. Ayo nang. Sudah semua? Sudah? Berbohong. Iya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu tak tersebutkan lagi, saking banyaknya. Ada yang suka merepet nggak jelas, memarahi pahopunya terus, main handphone terus, nonton terus, mencontek, membentak orang tua, membentak opung, main game terus, nonton TV terlalu lama. Apa lagi? Tidak peduli dengan opungnya yang capek. Dan inilah dosa kita yang tadinya putih sudah berubah menjadi, inilah hidup kita. Dan inilah hati kita yang hitam. Sehingga karena kita sudah berdosa, kita membutuhkan kasih Allah. Amin. Ya. Siapa yang mau bantu Kak Bipo pikul salib? Pikul salib, berat sekali salibnya. Siapa yang mau bantu? Pikul salib. Iya. Jadi, bisakah Kristus yang lahir itu
Kristus yang mati itu memulihkan kita menjadi putih kembali. Pegang bang. Sini pegang, ini pegang. Oke. Kita lihat hati yang hitam apakah bisa putih seperti yang dipegang oleh Marvel. Coba bang. Coba bang. Sini bang, salibnya. Oke, kita lihat, masukkan. Hati, bukan, gini bang. Oke, gini. Pegang gini bang. Apakah salib Kristus, apakah kelahiran Yesus bisa mengubahkan? Bisa enggak? Sekarang hatinya menjadi, pertanyaannya adalah apa yang keluar dari hati yang putih? Dari hati yang putih akan keluar. Sebentar, dibuka dulu ya. Satu, dua, dari hati yang putih akan keluar jujur. Jujur lawan katanya tadi dari hati yang hitam adalah berbohong. Dari hati yang putih juga akan keluar, ayo apa? Penurut. Yang ketiga dari hati yang putih ini, maka dia akan mengeluarkan sopan dari hati yang putih. Ya. Jadi hati yang putih ini yang menjadikan dia putih adalah darah Kristus. Amin. Iya, jadi melalui Natal, semua anak sekolah minggu sudah diubahkan menjadi putih. Melalui kasih Tuhan, semua opung sudah diubahkan menjadi putih. Amin. Holy mulak lang bebirong. Iya. Melalui kasih Tuhan di dalam Yesus, semua orang tua telah diubahkan menjadi putih. Ya. Jadi kita mau lihat. Kak Bivo mau lihat. Anak sekolah minggu sekarang hatinya sudah putih. Karena dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang anak sekolah minggu mau mengasihi orang lain. Karena kita dikasihi untuk mengasihi. Anak sekolah minggu mau mengasihi opung. Anak sekolah minggu mau mengasihi papa mama. Anak sekolah minggu mau mengasihi adik dan kakak. Sekarang saatnya, jika hatinya sudah putih, menerima kasih Tuhan,